Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera. Jumpa lagi pada mata kuliah Analysis and Design of Information System atau analisa dan perancangan sistem. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah User Interface Design atau perancangan antarmuka pengguna. Masih bersama saya, Leon Andretti Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Leon Andretti Abdillah, saat ini sebagai Associate Professor Computer Science and Information System, kemudian Asesor BKD, Editor Journal and Conference, Reviewer Ditjen Diktiristek, kemudian pengampu sejumlah mata kuliah seperti ACI, KMS, CRM, dan lain sebagainya, mentor di Pablo New Zealand, serta Unpad Indonesia, Consultant Academic Research and Community, serta Koordinator Natural System Research Group. Course Description, Analisis dan Perancangan Sistem atau Sistem Analysis and Design merupakan mata kuliah untuk para mahasiswa pada program studi Sistem Informasi Fakultas Sains Teknologi. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS. Materi disampaikan bisa secara tatap muka, tatap maya, menggunakan cloud Zoom meeting atau melalui blended learning e-learning dengan platform Moodle. Mata kuliah ini membahas bagaimana cara menganalisis dan merancang sistem informasi sesuai siklus pengembangan sistem SDLC tertentu, kemudian bisa dibantu dengan alat-alat bantu pemodelan sistem. Tujuan dari mata kuliah ini memahami konsep suatu sistem dan bagaimana memodelkannya. Kemudian juga menjelaskan secara singkat proses sederhana untuk mengembangkan sistem informasi, kemudian mengetahui sistem development life cycle secara umum, dilanjutkan dengan mengetahui kegiatan analisis sistem, kegiatan desain sistem, serta peran dan keahlian seorang sistem analis. Sebelum masuk pada materi object modeling, ada baiknya kita lihat terlebih dahulu sejumlah review yang telah disampaikan pada materi-materi sebelumnya. Review tersebut antara lain Process Specification and Logic, kemudian Structure English, dilanjutkan dengan Decision Tree, kemudian Decision Table, dan juga Logic Modeling Tools. Selanjutnya kita perlu tahu juga adalah tipe-tipe dari format penyimpanan data ya. Ada 3. Yang pertama itu adalah files. Files are electronic list of data optimized to perform a particular transaction. Jadi file merupakan daftar secara elektronik dari data yang dioptimasikan untuk mengerjakan suatu transaksi tertentu. Yang kedua adalah a database is a collection of grouping of information that relate to each other in some way. Jadi suatu basis data adalah koleksi dari kelompok-kelompok informasi yang terkait satu sama lain dengan cara-cara tertentu. Yang ketiga itu adalah DBMS atau Database Management System. It's software that creates and manipulates this database. Jadi DBMS adalah suatu perangkat lunak yang dapat membuat dan memanipulasi basis data tersebut. Sedangkan untuk database organization atau organisasi database itu terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama itu ada namanya hierarchical database atau basis data hierarki. Yang kedua adalah network database atau basis data jaringan. Sedangkan yang ketiga adalah basis data relasional atau basis data relasi. Baru kita masuk ke database design ya atau perancangan basis data. Database design includes synthesizing user reports, user views, and logical and physical designs. Jadi perancangan basis data itu melibatkan sintesa dari user report, kemudian user review, dan desain dari logik dan juga fisiknya.
Jadi kita bisa mulai dari user report ya. Jadi rata-rata user report itu berbentuk tabular, outputs, graphs, dan seterusnya ya. Dari report-report ini baru diturunkan menjadi user view atau skema ya. Sudah dalam bentuk table. Kalau sudah, baru conceptual schema, logic design model, hubungan logika ya. Kalau sudah, baru masuk ke internal schema. Pada internal schema ini ada pada media penyimpanannya, physical design modes of database. Jadi inilah kira-kira level dari database design ya. Normalization steps. Normalization of a relation is accomplished in 3 major steps. Jadi ada 3 langkah utama ya, walaupun ada langkah-langkah lain yang mungkin akan lebih spesifik dijelaskan pada mata kuliah database ya. Kalau kita gambarkan seperti ini, jadi ada user review. Setelah ada user review, maka terbentuklah unnormalized relationship atau relasi yang belum dinormalkan ya. Kemudian kalau sudah, pada step 1 remove repeating group ya. Jadi kalau ada yang berulang, kita coba hilangkan. Itu sudah menjadi normalized relationship first form. Jadi dia menjadi relasi bentuk pertama ya. Yang kedua adalah second norm form ya. Remove partial dependency. Jadi kalau ada ketergantungan partial dari normalized first form, maka dia akan membentuk second normal form relation. Yang ketiga barulah masuk third normal form ya, remove transitive dependence atau ketergantungan transitif. Maka kalau sudah clear dari sini, masuklah ke third normal form relation. Oke, sekarang baru masuk ke DBMS ya. Database Management System or DBMS is a collection of tools, features, and interfaces that enables users to add, update, manage, access, and analyze data. Jadi DBMS itu merupakan suatu koleksi dari seperangkat tools atau perkakas ya, kemudian fitur dan antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk menambah, mengupdate, mengelola, mengakses, dan menganalisis data. Atau secara sederhana software database-nya ya, kira-kira itulah ya DBMS. Oke, adapun meeting purpose pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, understand human computer interaction atau HCI, kemudian understand commonly used principle and technique for navigation design, input design and output design. Jadi lebih ke navigasinya. Dilanjutkan dengan design a variety of user interface atau merancang ragam dari antarmuka pengguna, serta understand the input of user feedback and UI tools. Adapun agenda pada pertemuan kali ini dimulai dari user interface introduction, dilanjutkan dengan navigation, kemudian input design, output design, serta user interface tools. Oke, kita mulai dari introduction ya. The navigation mechanism provide the way for users to tell the system what to do. Jadi mekanisme navigasi itu menyediakan cara bagi pengguna untuk memberitahu sistem apa yang akan dilakukan ya. The input mechanism define the way the system captures information. Mekanisme input itu merupakan cara dari sistem untuk menangkap informasi. The output mechanism define the way the system provide information to users or the system. Jadi mekanisme output itu bagaimana sistem menyediakan informasi untuk pengguna atau sistem lain. The graphical user interface atau GUI is the most common type of interfaces. Most students are likely to use personally and full development system. Jadi akan digunakan lebih banyak berbasis GUI. The human-computer interaction layers define the way in which the users interact with the system and the nature of the inputs and outputs that the system accept and procedures. Jadi ini merupakan definisi dari layer HCI ya, dari Dennis, Wixom, and The Garden. Ini meliputi interaksi dengan pengguna, kemudian input dan output yang diterima dan dihasilkan oleh sistem.
Ada 6 user interface design principle, dimulai dari prinsip-prinsip terkait dengan layout, kemudian content awareness, aesthetic, user experience, konsistensi, sampai ke minimal user effort. User interface design process ini merupakan use case driven, incremental, and iterative process. Jadi suatu kegiatan yang digerakkan oleh use case, incremental dan iteratif. Biasanya analis move back and forth between the different part. Jadi dia akan bolak-balik dari bagian-bagian terkait seperti navigation, input dan output dari user interface-nya dibandingkan berurutan. Jadi kadang-kala belum tentu berurutan ya. Given that the design process is use case driven, the analysis begin the user interface design process by examining the use cases and the associated sequence diagram the flow in analysis. Jadi dia akan mengexamine bagaimana use case itu serta kaitannya dengan sequence diagram yang sudah dikembangkan pada fase analisis. Interface part atau bagian dari antarmuka ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagian navigation atau navigasi, kemudian bagian input, masukan, dan output atau luaran. Apa? Navigation design basic principle 1. Jadi kita masuk ke perancangan navigasi pada prinsip yang pertama. Kita harus berasumsi bahwa pengguna have not read the manual. Walaupun akan disediakan manual, tapi bayangkan bahwa penggunanya itu tidak membaca manual terlebih dahulu. Kemudian have not attended training, belum menghadiri pelatihan. Do not have external help readily at hand. Tidak ada bantuan eksternal yang akan membantunya. All controls should be clear and stable and placed in the intuitive location on screen. Jadi setiap kontrol itu harus jelas, dapat dimengerti, dan letaknya sesuai dengan intuisi yang alami dari para pengguna. Navigation design basic prinsip yang kedua yaitu terkait dengan prevent mistakes. Jadi kita harus mencegah kemungkinan kesalahan. Caranya adalah dengan limit choice, kita batasi pilihan-pilihan yang mungkin. Kemudian never display commands that can be used. Jadi kalau ada perintah yang tidak akan bisa digunakan, jangan ditampilkan. Atau bisa juga kita buat gray ya. Kemudian confirm action that are difficult or impossible to undo. Jadi kalau ada aksi yang kira-kira sulit atau tidak memungkinkan, kita harus buat konfirmasinya. Kemudian simplify, recover from mistakes, use consistent grammar order. Navigation control itu memiliki sejumlah tipe. Yang pertama berbasis language, dapat berupa command language atau natural language. Kemudian bisa juga yang berbasis menus. Ini generally aimed at board shallow menu. Kadang juga dilengkapi dengan hotkey. Kemudian ada yang bersifat direct manipulation. Ini yang terbaru ya. Use with icon to start program. Contohnya, jadi ada icon. Kemudian use to shape and size object. Digunakan untuk membentuk dan juga ukuran dari objek. May not be intuitive for all commands. Kadangkala belum terlalu intuitif untuk seluruh command ya. Nah, ini contohnya ya untuk command language. Ini sampai sekarang juga masih tetap digunakan. Misalnya kalau kita ketikkan cmd pada Windows, maka akan muncul yang seperti ini ya. Dia perintah yang diketik. Nah, ini contoh yang tradisional menu ya dalam Unix system. Nah, ini perhatikan. Ada connect, edit, terminal, help. Ya, kemudian bisa di naik turunkan menggunakan cursor ya. Juga bisa dilengkapi dengan hotkey. Ini biasanya yang ada underline ini seperti connect C-nya ya, edit huruf I-nya, terminal T-nya. Nah, itu juga ada huruf langsung misalnya C untuk compose, I untuk index, L untuk list ya, A untuk address, S untuk setup, Q untuk quit ya. Ini merupakan tipe dari menu yang sering ditemui. Ya, ini kita bisa lihat misalnya ada menu bar ya. Kemudian ada perintah yang gray out command kalau saat ini belum bisa diakses. Kemudian ada berbentuk drop down menu, juga dilengkapi dengan toolbar, ada buttonnya. Kemudian ada line untuk pengelompokan submenunya. Bisa juga ada perintah yang muncul berupa pop-up menu. Kemudian ada juga example dari image map seperti ini, perhatikan ya.
Jadi ada gambar peta, kemudian apabila diletakkan cursor di atasnya maka muncul tooltips misalnya. Nah, ini juga bisa berupa graphical image map. Menu bisa memiliki tipe-tipe seperti ada yang menu bar, drop down menu, pop-up menu, tab menu, toolbar, bahkan juga image map. Yang terpenting adalah bukan kita menggunakan seluruhnya, tetapi kita tahu ya, when would you use each of this menu type. Jadi kapan kita akan gunakan setiap menu-menu ini sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. Untuk message tip itu harus memperhatikan should be clear, concise, and complete. Jadi jelas ya, padat dan lengkap. Should be grammatically correct and free of jargon in abbreviation unless they are the users. Jadi harus benar secara gramatikalnya ya. Kemudian bebas dari jargon-jargon tertentu, terutama jargon spesifik, karena pengguna bisa saja orang yang tidak mengerti jargonnya, dan hindari singkatan, kecuali kalau memang pengguna ahlinya ya. Kemudian juga avoid negative and humorous. Tolong dihindari pesan-pesan negatif dan yang berbau humor. Jadi fokus aja ke pesan yang diinginkan. Message sendiri memiliki sejumlah tipe seperti error message ya, atau pesan kesalahan, confirmation message, pesan konfirmasi, acknowledgement message, message acknowledgement ya, kemudian delay message, help message. Tidak semuanya harus digunakan. Yang terpenting itu adalah when would you use each of this message type. Jadi kapan kita akan gunakan dari tipe-tipe ini sesuai dengan peruntukannya. Berikut contoh dari error message ya. Anda perhatikan, contohnya ini phone number error. Kemudian ini ada juga kode area error seperti ini, ya. Atau juga bisa ya seperti ini ya. Silahkan dipilih mana yang bersesuaian. Selanjutnya adalah input design basic principle atau prinsip-prinsip dasar untuk perancangan input ya. Tujuannya adalah menyederhanakan dan memudahkan penangkapan informasi yang akurat bagi sistem, reflect the nature of the input, merefleksikan bagaimana alaminya input itu dimasukkan, find way to simplify the collection. Online versus batch processing ya. Online processing immediately record the transaction in the private database. Jadi pemrosesan secara online itu secara langsung merekam transaksi pada database-nya, sedangkan batch processing dia akan mengumpulkan terlebih dahulu input selama waktu tertentu baru dimasukkan dalam sistem sekaligus dalam satu batch ya atau angkatan. Batch processing simplify data communication and other processes, but mean that inventory and other report are not accurate in real time. Jadi dia tidak secara real time karena ditumpuk terlebih dahulu ya. Ini penangkapan data dari sumbernya ya. Ini reduce duplicate work, mengurangi duplikasi pekerjaan, mengurangi waktu pemrosesan, menurunkan biaya, serta mengurangkan kemungkinan terjadinya error. Source data automation. Jadi sewaktu memasukkan data, kita bisa juga lakukan pendekatan otomatik ya, yang bisa dilakukan dengan menggunakan sejumlah teknologi, dapat berupa barcode reader, optical character recognition, magnetic stripe readers, atau bahkan sampai ke smart card. Sekarang yang trennya itu adalah how can internet be used for source data automation. Untuk input sendiri ada sejumlah tipe, bisa berupa data item links to field yang terkait dengan database, bisa juga text, numbers, atau mungkin selection box. Untuk form input juga ada tipenya, dapat berupa misalnya text box seperti ini ya, atau juga radio button, bisa pilih salah satu, bisa juga checkbox kalau pilih lebih dari satu, atau on screen list box ini, kemudian drop box list box ini kalau diklik baru muncul, bisa juga pakai slider. Untuk selection box juga ada tipe-tipenya, dapat berupa checkbox, radio button, on screen list box, drop down list box, combo box, atau juga slider. Sama, yang terpenting itu bukan kita gunakan semuanya, tetapi when would you use each this box type. Kapan kita akan gunakan dari tipe selection box ini sesuai peruntukannya. Input perlu divalidasi
Ini ada sejumlah tipenya, bisa berupa completeness checks atau pemeriksaan kelengkapan, format check, bagaimana formatnya, rank check, jangkauannya, check digit check ya, kemudian konsistensi check sampai ke database checks. Sama, barangkali tidak seluruhnya digunakan, kita tinggal pilih kapan kita menggunakan dari tipe validasi ini sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya baru ke output design. Basic prinsipnya yang pertama, kita harus understand report usage, penggunaannya, apakah reference atau cover to cover, bagaimana frekuensinya, kemudian apakah dia untuk real time atau batch report. Manage information load hanya menampilkan all need information, jadi tidak terlalu penting, mungkin tidak perlu direportkan, serta minimize bias. Untuk bias sendiri bisa kita lihat contohnya pada grafik berikut. Diperhatikan ya, misalnya unbiased graph with scale starting at 0. Jadi ini dia balance ya, skalanya dimulai dari 0. Tetapi bagaimana dengan gambar yang seperti ini ya? Ini biased graph with scale starting at 90. Nah, perhatikan. Ya, di awalnya dimulai dari 90. Ini juga contoh yang bias. Jadi yang lebih baik yang digunakan yang atas. Report sendiri atau laporan ini memiliki sejumlah tipe, bisa yang bertipe detail reports, summary reports, turnaround document, atau juga bisa yang berbentuk graph. Tinggal bagaimana menggunakan sesuai dengan peruntukannya. Untuk pelaporan medianya itu bisa berupa elektronik, ya, seperti ini dari komputer, atau bisa juga yang paper tercetak. Ini semuanya boleh digunakan tergantung kebutuhannya. Kalau kita coba aplikasikan kepada yang CD selection kemarin, studi kasusnya, maka kira-kira bisa seperti ini pilihan reportnya ya. Misalnya ini yang secara umum ada home, news, store information, internet store, dan seterusnya. Ini misalnya untuk steward ini ya, Al Stewart ya. Dia berdasarkan, ini contoh searchnya. Kemudian kalau dilihat seperti ini contohnya lagi ya, yang di bagian bawah. Ini. Sedangkan user interface platforms itu dapat berupa desktop, web, tablet, smartphone, dan mungkin ada platform-platform yang lainnya. Interface evaluation ini ada 4 pendekatan umum yang bisa digunakan. Yang pertama itu adalah heuristic evaluation, bisa juga walkthrough evaluation, interactive evaluation, and formal usability testing. Silakan aja yang mana digunakan ya. Yang cukup populer itu misalnya adalah usability. Berikut ada sejumlah user interface tools yang dapat digunakan, bisa berupa Adobe XD, Balsamiq, kemudian Figma atau Fluid UI, InVision, Graphite, Mockflow, Mockups, Answer Project, Sketch, Zeppelin, dan mungkin ada tools-tools yang lain boleh digunakan. Oke, kita masuk ke conclusion ya. The fundamental goal of navigation design is to make the system as simple to use as possible. Jadi tujuan fundamental dari navigasi perancangan itu adalah untuk membuat sistemnya mudah untuk digunakan ya. Kemudian the goal of input mechanism is to simplify and easily capture accurate information. Tujuan dari mekanisme input itu adalah agar dapat dengan mudah menangkap informasi yang akurat. Begitupun dengan output mechanism untuk menyediakan informasi yang akurat bagi penggunanya serta minimize information overload and bias. Untuk assignment pada topik kali ini, based on your team project or team theme, please design the interface of your project. Include 3 inputs, 3 navigation, 3 outputs. Convert it into a slide-based video, add a voice and or audio and animation. Jadi berdasarkan tema tugas kelompoknya, harap merancang interface untuk project kalian yang terdiri atas 3 input, 3 navigasi, dan 3 output. Kemudian di-convert menjadi slide-based video, tambahkan suara dan animasi. Tulis di PowerPoint ya, simpan dengan template seperti ini. Kemudian store in Dropbox dan paste URL dari Dropbox-nya ke tempat submission. Ini referensi yang terpakai pada pertemuan kali ini. Ada yang terpakai langsung, ada yang dijadikan inspirasi.
Oke, baik. Sampai di sini dulu perjumpaan tema pada kali ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga imunitas. Salam sehat, salam sejahtera selalu. Semoga berhasil dan ketemu lagi pada pertemuan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.